bahas topiknya Otus Papua itu untuk siapa begitu. Dan topik ini juga ada baru kemarin malam saya sempat live juga di YouTube. Tapi saya tidak bahas sampai punya data yang akurat kayak begitu, tidak ada sih. Cuman isinya opini doang. Tapi dia bersifatnya macam ngobrol bareng gitu, ngobrol biasa atau ceritakan, macam ibaratnya kayak orang curhat begitulah. Iya. Jadi tidak bertele-tele lagi, saya mungkin langsung saja pada topik yang saya mau bahas. Khusus ini diberikan pada tahun 2000-an, antara 2000 atau 2001 diberikan kepada Papua. Terus sampai masa waktu 2001 sampai 2021, itu masa berakhirnya itu 2021. Tapi Otus ini dilanjutkan lagi dari 2021 sampai 2040. Dan keberlanjutan Otus itu juga bukan permintaan dari masyarakat Papua, tapi itu kepaksaan dari Jakarta itu sendiri. Karena sudah terlihat mahasiswa Papua sudah melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Otus Jilid 1, bahkan juga Otus Jilid 2 itu sudah dilakukan. Jadi itu sudah terbukti kalau Otus itu secara murni dari masyarakat Papua sendiri sudah ditolak. Tapi yang ditetapkan adalah kepaksaan dari Jakarta dengan elit politik Papua, macam gubernur, terus macam DPR, terus macam bupati, bahkan juga beberapa lainnya yang punya kepentingan dalam Otus ini. Jadi setelah adanya Otus ini, masyarakat Papua sendiri tidak pernah merasakan namanya itu kebahagiaan atau itu namanya kesejahteraan, itu tidak pernah merasakan. Tapi kan menurut pemerintah mengatakan bahwa dalam media sosial itu kan mereka bilang Otus di Papua mensejahterakan masyarakat Papua atau meningkatkan infrastruktur pembangunan atau meningkatkan sumber daya manusia dan juga sumber daya alam, seperti begitu. Itu menurut pemerintah lewat media-media ekstrim mereka sampaikan pada masyarakat publik di seluruh Indonesia. Tapi kalau kita melihat lagi pada kenyataannya di Papua itu tidak seperti begitu. Tidak seperti yang apa yang dikatakan dari pemerintah tersebut. Tapi pada kenyataannya di Papua sangat berbeda dengan ujaran-ujaran yang di media sosial itu. Jadi kalau kita cari tahu lagi tentang kehidupan masyarakat Papua itu sehari-hari seperti bagaimana, terus tempat tinggalnya seperti bagaimana, terus makan minumnya seperti bagaimana, itu sangat jauh beda dengan hal-hal yang disampaikan oleh pemerintah lewat sosial media itu. Karena kita bisa dilihat lagi tuh sisi pendidikannya seperti apa, terus sisi ekonominya seperti apa, terus sisi kesehatannya seperti apa. Dan dari sisi-sisi ini, apakah sumber daya manusia itu semakin meningkat atau tidak? Terus sumber daya alamnya ini dikelola dari masyarakat pribumi atau tidak? Itu juga menjadi pertanyaan besar bagi
masyarakat Papua sendiri, bahkan juga masyarakat luar. Kalau memang masyarakat Papua sendiri secara murni memang hal itu tidak dinikmati, tapi malah membawa kabar buruk bagi masyarakat Papua begitu. Karena adanya otsus, orang Papua semakin miskin, bukannya semakin kaya. Orang Papua semakin tersingkir di pelosok-pelosok. Karena apa? Karena tanah mereka, hutan mereka, tempat tinggal mereka dirampas atas nama pembangunan dan infrastruktur. Akhirnya masyarakat asli, masyarakat setempat, masyarakat adat harus pindah tempat kayak gitu. Terus karena adanya otsus juga membawa kemiskinan. Terus karena adanya otsus juga membawa namanya penderitaan. Itu dalam hal ini seperti operasi militer. Dan operasi militer itu bukan hanya baru sekarang terjadi, macam dari 2018 di Induga, terus sampai sekarang masih berlanjut, macam di Intan Jaya, di Pegunungan Bintang, di Bovendigul, di Jauh Timur, bahkan berbagai macam daerah di Papua yang mengalami operasi militer. Itu bukan hal yang baru, tapi itu juga pernah terjadi sebelum otsus itu ada, juga pernah terjadi di tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Jadi karena adanya operasi-operasi itu, rakyat Papua tidak terima. Kemudian mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Akhirnya jaminan yang mereka berikan adalah otsus yang hari ini. Tapi itu dia punya sejarahnya itu terlalu panjang di belakang. Tapi itu nanti konten berikutnya baru nanti kita akan bahas dia punya sejarahnya itu. Kenapa orang Papua itu masih kepala batu mempertahankan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Itu nanti kita akan bahas di konten selanjutnya. Tapi ini hanya sebagai pengantar atau hanya sebagai cerita singkat yang disampaikan tentang otsus ini. Tapi konten berikutnya juga nanti kita akan bahas dia punya isi otsusnya itu, sisi pendidikannya seperti apa, kesehatannya seperti apa, terus peningkatan sumber daya manusia, sumber daya alamnya seperti apa. Nanti akan kita bahas juga. Karena hal ini memang kita tidak bisa hanya terima bersih begitu, tidak bisa terima bersih dari hegemoni atau opini-opini yang dibangun dari pemerintah. Karena mereka sampaikan di pidato-pidato di publik itu karena memang tidak sesuai dengan apa yang masyarakat kecil itu dirasakan. Sehingga kita harus mampu untuk bantai mereka lagi. Kita harus sampaikan lagi kepada masyarakat kecil lainnya. Misalnya masyarakat yang ada di Indonesia, di Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Sumatera. Kita harus sampaikan lagi ke mereka kalau menurut pemerintah otsus Papua seperti begini. Itu mensejahterakan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi kita harus kembali jelaskan dari diri kita sendiri kepada masyarakat lain yang ada di Indonesia itu, di berbagai pulau. Sampaikan lagi ke mereka kalau dari pemerintah sampaikan itu sebenarnya tidak sesuai. Itu yang terjadi di Papua. Kalau kita dibandingkan lagi dengan otsus di Bali, di daerah sendiri, aturan-aturan yang hubungan dengan kebudayaan atau adat istiadat itu juga dia ada masukkan di pemerintahan juga, sehingga masyarakat adat di Bali itu dilindungi. Salah satu contoh itu tanah dan hutan itu tidak bisa dirampas sembarang, bahkan juga ditebang sembarang, tapi harus atas perizinan dari masyarakat Bali.
Tapi memang secara murni masyarakat Bali sendiri, tanah itu tidak bisa diserahkan pada siapapun atau pada pemerintah dan lain sebagainya. Tapi hanya sebagian yang diberikan untuk pembangunan. Tapi juga saya pernah dengar kalau tanah yang diberikan itu dia bersifatnya kontrak, tapi tidak bisa milik langsung kayak begitu. Itu kalau di Bali. Terus ada satu kali yang saya jalan ke sana, ke Bali, terus kemudian saya lihat itu pohon-pohon itu tidak bisa ditebang sembarang karena itu sudah dilarang dari masyarakat Bali sendiri. Terus di sana juga mereka punya polisi adat sendiri. Jadi yang polisi adat itu dia punya kuasanya lebih tinggi dibandingkan dengan polisi negara atau polisi Indonesia. Atau bisa juga dibilang kita punya keamanan dan keamanan tidak jelas. Itu begitu. Sedangkan di Papua itu jauh berbeda, jauh sekali. Karena aturan daerah juga bukan ditetapkan dari daerah sendiri, tapi malah ditetapkan dari Jakarta. Itu hal yang memang di luar dari nalar manusia. Tidak menjamin sekali bagi masyarakat Papua. Jadi untuk otsus ini memang pada umumnya tidak menjamin masyarakat Papua. Karena dana otsus berapa persen turun di Papua itu yang mendapatkan adalah elit politik Papua. Tapi tidak sampai dapat ke masyarakat kecil. Terus setelah melanjutkan otsus jilid 2, dia akan melahirkan namanya daerah otonomi baru, yaitu 3 provinsi. 3 provinsi atau 4 provinsi. Jadi yang sebelumnya itu kan provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Itu dalam otsus jilid 1 itu. Tapi setelah otsus jilid 2 ini baru ada beberapa provinsi itu. Jadi yang pertama provinsi Papua Pegunungan, terus provinsi Papua Selatan, terus provinsi Papua Tengah, terus provinsi Papua Barat Daya kalau tidak salah. 4 provinsi itu yang baru dilahirkan dari otsus jilid 2 ini. Tapi itu juga punya kepentingan daripada pemerintah pusat itu. Jadi bukan kepentingan daripada masyarakat Papua. Dari masyarakat Papua sendiri tidak pernah minta namanya otsus, bahkan juga tidak pernah minta namanya DOP atau daerah otonomi baru. Tapi itu yang dirancang adalah pemerintah pusat. Bahkan yang kerjasama dengan mereka adalah elit politik, atau itu gubernur, presiden, antara presiden, antara gubernur, dan juga antara bupati. Jadi kepentingannya apa? Mereka berikan DOP sama otsus. Kepentingannya tidak ada sama sekali bagi masyarakat. Tapi yang ada kepentingannya yaitu para penjabat-penjabat itu. Tapi dia punya isinya itu sisi pendidikannya bagaimana, kesehatannya bagaimana, terus sumber daya manusianya bagaimana, sumber daya alamnya bagaimana. Itu nanti kita akan bahas di konteks selanjutnya.